Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Tuhan bersamamu. Bapak Ibu, para saudara sekalian yang terkasih, selamat pagi. Hari ini gereja mengajak kita untuk memperingati Santo Yohanes Maria Vianney, seorang imam yang hidup pada tahun 1786 sampai 1786 sampai dengan 1859. Dia dilahirkan di kota Ars pada tahun 1786 dan masa mudanya ditandai dengan revolusi Perancis, sehingga komuni pertamanya pun diterima di rumahnya. Ia bekerja sebagai seorang petani pada masa mudanya, membantu orang tuanya, dan dalam usia 19 tahun akhirnya dia memilih untuk mempersiapkan diri menjadi seorang imam. Tetapi di dalam kisah hidupnya dikatakan dalam pendidikannya di seminari dia tidak begitu pandai, dikatakan demikian. Sebetulnya bisa jadi bukan tidak pandai, tetapi karena dia tidak menguasai bahasa yang digunakan dalam masa pendidikannya itu. Namun demikian, kendati nilai-nilai rapotnya dikatakan sangat mepet, tetapi karena kesalehan hidupnya diputuskan dia tetap ditahbiskan menjadi seorang imam. Setelah pentahbisannya, dia ditempatkan di sebuah desa, di desa terpencil di Ars, dan di sanalah dia melakukan karya pelayanannya. Dengan kesalehannya, dia menarik perhatian begitu banyak orang yang ingin mengaku dosa, yang membutuhkan bimbingan, sehingga desa kecil itu menjadi begitu terkenal karena banyak orang datang ke situ untuk mengakukan dosa-dosanya, untuk mendapatkan bimbingan dari Pastor Yohanes ini. Dan di sana pula lah dia menghabiskan hidupnya dengan banyak menghabiskan waktu-waktu sepanjang hari untuk menerima pengakuan dosa dan memberikan bimbingan. Dan akhirnya pada tanggal 4 Agustus tahun 1859, Pastor Yohanes Maria Vianney ini dipanggil Tuhan, dan dia dijadikan orang kudus santo yang dikenal juga sebagai pelindung bagi para imam. Saudara sekalian, mari kita awali perayaan kita ini dengan menyesali dosa kita. Kita mohon belas kasih pengampunan Tuhan supaya kita semakin layak di hadapannya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau memanggil kami supaya berbuat yang benar. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau telah menanggung dosa-dosa kami supaya kami bebas dari kuasa dosa dan dapat hidup selaras kehendak Allah. Kristus, kasihanilah kami. Engkau menderita bagi kami supaya kami semua selamat dan mengikuti jejak-Mu. Tuhan, kasihanilah kami. Allah yang Maha Kuasa senantiasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita sekalian ke hidup yang kekal. Dalam perayaan Ekaristi ini secara khusus kita mengenangkan dan kita mohonkan ketentraman jiwa kebahagiaan kekal bagi Bapak Uskup Emeritus kita, Monsignor Julianus Sunarko, yang 40 hari lalu telah dipanggil Tuhan. Dan bersama dengan keluarga almarhumah Ibu Margareta Endang Rahayu dari lingkungan 15, kita pun juga mengenangkan dan mohonkan ketentraman jiwa kebahagiaan kekal bagi Ibu Margareta Endang Rahayu yang dipanggil Tuhan 100 hari yang lalu. Bersama dengan keluarga Lim Liang Hua dari lingkungan Santa Lucia, Paroki Santo Yosef, kita kenangkan dan kita mohonkan ketentraman jiwa kebahagiaan kekal bagi Papa Paulus Lim Chuan Kian dan Jika Lim Liang Hong yang telah dipanggil Tuhan 9 tahun yang lalu, juga Jika Lim Liang Hong yang dipanggil Tuhan 9 tahun yang lalu, dan Lim Liang Ing yang dipanggil Tuhan 8 bulan yang lalu. Semoga mereka menerima ketentraman jiwa kebahagiaan kekal dan keluarga yang ditinggalkan senantiasa didampingi kasih Allah. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan penuh belas kasih, Engkau telah memasyurkan Santo Yohanes Maria karena kegiatan pelayanannya sebagai pastor di Ars. Semoga berkat doa dan teladannya kami semua senantiasa berusaha membawa sesama kepada pengalaman cinta akan kasih Kristus dan dapat memperoleh kemuliaan abadi bersama mereka. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami,
yang bersama di Kau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Kita dengarkan perkataan sabda Tuhan. Pembacaan dari kitab Yeremia. Tuhan bersabda kepada Yeremia demikian, beginilah sabda Tuhan Allah Israel. Tulislah segala perkataan yang telah kusabdakan kepadamu dalam sebuah kitab. Beginilah sabda Tuhan tentang Israel. Penyakitmu sangat parah, lukamu tak tersembuhkan. Tiada orang yang membela hakmu, tiada obat untuk bisulmu, tiada kesembuhan lagi. Sungguh, aku telah memukul engkau dengan pukulan musuh dan dengan hajaran yang bengis. Karena kesalahanmu banyak dan besarlah jumlah dosamu. Mengapa engkau berteriak karena penyakitmu? Mengapa engkau mengaduh karena kepedihanmu sangat payah? Karena kesalahanmu banyak dan dosamu besar jumlahnya, maka aku telah melakukan semuanya ini kepadamu. Dan beginilah sabda Tuhan selanjutnya. Sesungguhnya, aku akan memulihkan keadaan kemah-kemah Yakub dan akan mengasihani tempat-tempat tinggalnya. Kota itu akan dibangun kembali di atas reruntuhannya, dan purinya akan berdiri di tempatnya yang asli. Nyanyian syukur akan terdengar dari antara mereka, juga suara orang yang bersukaria. Aku akan membuat mereka berlipat ganda, dan mereka tidak akan berkurang lagi. Aku akan membuat mereka dipermuliakan, dan mereka tidak akan dihina lagi. Anak-anak mereka akan menjadi seperti dahulu kala, dan perkumpulan mereka akan tinggal tetap di hadapanku. Aku akan menghukum semua orang yang menindas mereka. Orang yang memerintah atas mereka akan tampil dari antara mereka sendiri, dan orang yang berkuasa atas mereka akan bangkit dari tengah-tengah mereka. Aku akan membuat dia maju dan mendekat kepadaku. Sebab siapakah yang berani mempertaruhkan nyawanya untuk mendekat kepadaku? Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan akan membangun Sion dan menampakkan diri dalam kemuliaan. Tuhan akan membangun Sion dan menampakkan diri dalam kemuliaan. Maka bangsa-bangsa menjadi takut akan nama Tuhan, dan semua raja bumi menyegani kemuliaan-Mu. Bila engkau sudah membangun Sion dan menampakkan diri dalam kemuliaan-Mu, bila engkau mendengarkan doa orang-orang papa dan tidak memandang hina doa mereka, Tuhan akan membangun Sion dan menampakkan diri dalam kemuliaan. Biarlah hal ini dituliskan bagi angkatan yang kemudian, dan bangsa yang diciptakan nanti akan memuji-muji Tuhan, sebab Ia telah memandang dari tempatnya yang kudus. Tuhan memandang dari surga ke bumi untuk mendengarkan keluhan orang tahanan dan membebaskan orang-orang yang ditentukan harus mati. Tuhan akan membangun Sion dan menampakkan diri dalam kemuliaan. Anak hamba-hambamu akan diam dengan tentram, dan anak cucu mereka akan tetap ada di hadapanmu, supaya nama Tuhan diceritakan di Sion, dan Dia dipuji-puji di Yerusalem. Apabila para bangsa-bangsa berkumpul bersama-sama dan kerajaan-kerajaan berhimpun untuk beribadah kepada Tuhan, Tuhan akan membangun Sion dan menampakkan diri dalam kemuliaan. Haleluya, haleluya. Nabi engkaulah anak Allah, engkaulah Raja Israel. Tuhan bersamamu.
Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Matius. Sekali peristiwa datanglah kepada Yesus beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem. Mereka berkata, "Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan." Yesus selalu memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, "Dengarkanlah dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang." Maka datanglah para murid dan bertanya kepada Yesus, "Tahukah engkau bahwa perkataanmu itu telah menjadi batu sandungan bagi orang Farisi?" Yesus menjawab, "Setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di surga akan dicabut sampai ke akar-akarnya. Biarkanlah mereka itu orang buta yang menuntun orang buta, maka pasti keduanya jatuh ke dalam lubang." Demikianlah Injil Tuhan kita. Dalam budaya Jawa ada istilah ajining diri sokolati. Kalimat ini memiliki arti bahwa seseorang itu dapat dihargai dan memang pantas dihormati berdasarkan ucapan dan tingkah lakunya terutama. Perkataan-perkataan yang muncul yang dikatakan oleh orang itu akan menentukan sejauh mana dia pantas dihargai dan pantas dihormati. Para saudara sekalian yang terkasih, apa yang ada di dalam hati, apa yang ada di dalam diri manusia dan kemudian terungkapkan, itulah yang menjadi istimewa. Hari ini Yesus mengajak kita melihat, ditegaskan tadi dalam bacaan Injil, bukan sesuatu yang masuk ke dalam diri kita yang membuat kita najis, yang membuat kita berdosa, yang membuat kita tidak layak, bukan hanya di hadapan manusia, tapi tidak layak di hadapan Allah. Bukan yang masuk, tapi yang keluar itulah. Karena memang kualitas pribadi kita masing-masing, kualitas pribadi seseorang akan tampak dari apa yang ada di dalam hatinya, apa yang ada di dalam pikirannya, dan itu akan kelihatan. Dalam hati, dalam pikiran itu gak kelihatan, tapi itu bisa dilihat dari kata-kata, dari sikap perbuatannya. Apakah seseorang itu memang layak dihargai, dihormati? Kelihatan dari apa yang dipikirkan, apa yang ada dalam hatinya, yang terungkap dalam kata dan perbuatannya. Maka kalau Yesus mengatakan bukan yang masuk tapi yang keluar, itulah yang menentukan dalam tanda kutip kenajisan atau kelayakan seseorang, kita diajak melihat bahwa kekudusan kita, kesucian kita bukan pertama-tama hanya soal menjaga yang kelihatan, tetapi justru menata apa yang ada di dalam diri kita, hati pikiran kita yang seringkali memang tidak pernah bisa dilihat orang lain. Kita mikir apa, kita punya perasaan seperti apa, itu gak kelihatan. Tapi ketika kita berkata-kata, ketika kita bertindak, akan menjadi kelihatan sekali apa yang ada dalam hati kita, apa yang ada dalam pikiran kita. Karena hati dan pikiran kita itulah yang mengendalikan kata-kata kita, perbuatan kita. Maka sebetulnya